Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya tetap selalu sehat ya, amin. Oke teman-teman semuanya, balik lagi di channel SHB Woodworking. Dan proyek kali ini kita akan membuat sebuah lemari display seperti ini. Oke, untuk spesifikasi dari lemari display yang saya buat ini tingginya adalah 170 cm, kemudian lebarnya adalah 72 dan kedalamannya adalah 28 cm. Lalu di atasnya ada storage yang nanti menggunakan 2 pintu, dan kemudian di bawahnya juga ini ada storage, ini menggunakan 2 pintu juga seperti ini, dan di tengah-tengahnya ini menggunakan sekat-sekat ya, seperti yang teman-teman bisa melihat. Lalu untuk bahannya sendiri di sini saya menggunakan bahan yang cukup spesial teman-teman semuanya, yaitu sebuah bahan yang bernama decoboard. Nah, apa itu decoboard? Bagi teman-teman yang mungkin baru mendengar mengenai decoboard, decoboard ini adalah sebuah blockboard sebenarnya, tapi yang sudah ada finishingnya di sisi kanan dan sisi kiri. Jadi sudah laminasi dua sisi ya, teman-teman. Yang saya gunakan ini dari merek Eureka, yang saya beli di Depo Tropika. Ya, teman-teman, kalau penasaran, kepoin saja di akun Instagramnya Depo Tropika di depo_tropika. Nah, decoboard ini yang saya gunakan adalah model teak seperti ini ya. Jadi serat-serat kayu alami seperti ini. Teman-teman bisa melihat ya. Ini bagus banget teman-teman, dan tebalnya adalah 18 mili. Dan di sini ada 6 pilihan model ya, atau 6 tipe lah ya. Ada yang saya gunakan ini 2, yaitu tipe teak seperti ini ya, yang mungkin serat-serat kayu-kayu alami seperti ini. Dan untuk pintu-pintunya nanti saya menggunakan tipe pine atau kayu jati Belanda atau kayu pinus. Kenapa sih saya memilih sebuah decoboard ini untuk membuat proyek kali ini? Ada beberapa alasan ya. Yang pertama, tentunya dengan menggunakan decoboard pekerjaan kita akan lebih mudah dan lebih cepat. Ketika bahan ini datang, ini sudah dilaminasi dua sisi begitu. Jadi kita tidak perlu mengelem dengan menggunakan lem dan HPL teman-teman semuanya. Dan ini pun juga menjadi sebuah solusi bagi seorang profesional ataupun yang hanya hobi saja. Ini akan mempermudah pekerjaan kita. Ya, jadi kita tidak perlu repot-repot mengelem, membeli HPL, kemudian merapikan HPL dan lain sebagainya. Jadi sangat simpel banget dan sangat mudah banget ya. Pasti ini bisa, kalau misalkan tidak seorang profesional pun, itu teman-teman pasti bisa membuat sebuah furnitur dengan menggunakan bahan decoboard seperti ini. Oke, lalu untuk alasan yang paling besar karena kenapa saya membuat bahan utamanya adalah sebuah decoboard adalah harganya jauh lebih murah teman-teman. Ya, kalau teman-teman intip di Tokopedia-nya di Depo Tropika, ini ketika video ini saya rilis, harganya kurang lebih 387.000 ya, satu lembar multiplex dengan ukuran multiplex standar ya. Dan ini sudah laminasi dua sisi. Kalau misalkan teman-teman beli multiplex ataupun blockboard yang mungkin di luaran, itu harganya antara 200 ya, bahkan 200 lebih. Kemudian HPL kurang lebih 150.000 harganya, dan kita beli dua karena dua sisi ya, itu 300 ya. Kalau ditambahkan beli HPL, kemudian kita beli blockboard, itu sudah 500.000 sendiri. Belum lemnya ya, seperti itu. Ini lemnya tidak saya hitung. Tentunya dengan menggunakan decoboard ini jauh lebih hemat. Kita lebih hemat biaya, kemudian kita lebih hemat waktu ya, dan hemat segalanya lah. Tentunya lebih mudah, tinggal potong dan kita tinggal merakitnya. Itu adalah alasan saya kenapa saya memilih sebuah decoboard sebagai bahan utama untuk proyek kita kali ini. Oke, lalu untuk merakitnya sendiri, karena decoboard ini sudah laminasi di dua sisinya, saya akan menggunakan dowel teman-teman semua. Tidak semuanya dowel, karena saya khawatir kalau semuanya dowel, dan karena tinggi rak ini adalah 170, takutnya tidak kuat ya. Jadi nanti sebagian saya tetap menggunakan sekrup seperti biasa, dan sebagian lagi saya menggunakan dowel. Jadi teman-teman simak video ini hingga selesai. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan potong-potong dulu. Di sini saya menggunakan circular saw dulu untuk memotong ya, karena table saw saya kecil sehingga saya akan potong kasar dulu menggunakan circular saw. Dan di sini saya menggunakan
isolatif kertas sebagai alat bantu, karena di sini sudah ada laminasinya. Jadi saya tempelin isolasi biar HPL ataupun laminasi ini tidak pecah ya. Untuk bahan-bahannya ini sudah saya potongin sesuai dengan ukuran yang ada. Dan tadi yang pertama saya memang memotongnya menggunakan circular saw, potong-potong kasar ya. Lalu selanjutnya saya menggunakan table saw untuk mendapatkan potongan yang sama di setiap bagiannya dan presisi agar nanti hasilnya lebih maksimal. Jadi ini adalah bagian-bagian yang sudah saya potong-potong. Jadi untuk yang kecil-kecil seperti ini, nanti ini akan saya buat base sepatunya. Lalu untuk yang kecil-kecil seperti ini untuk sekat-sekat tengahnya, ini juga, ini ada 6 pieces, ini juga sekat-sekat tengahnya. Dan yang paling bawah ini yang panjang ini adalah untuk bodi samping kanan dan samping kiri. Lalu untuk setelah ini saya akan lakukan pengamplasan di bagian sini ya, di bagian edgingnya agar hasilnya lebih maksimal. Lalu setelah itu langsung saya edging. Oke teman-teman, untuk wood grain seperti ini, Decobot dengan model wood grain seperti ini dengan thick wood grain ya, ada dua jenis edging atau dua kode edging kalau teman-teman menggunakan edging dari Taco ya. Dengan yang pertama adalah tipenya 118AA dan yang kedua yang direkomendasikan adalah tipenya 802J. Ya, seperti itu. Nah, karena di sini saya tidak mendapatkan yang tipe 118AA, jadi saya menggunakan tipe yang satunya yaitu 802J seperti ini. Ya, memang sedikit agak gelap dari aslinya, tapi nggak ada masalah ya. Ini masih cukup mirip dan tidak jauh-jauh amat ya. Oke teman-teman semuanya, ini tadi sudah saya tempelin untuk edgingnya bagian depan ya, edging bagian depan semuanya sudah saya tempelin, baik yang ada di bodi kanan dan kiri, kemudian sekat-sekatnya, lalu untuk sekat kecilnya ini sudah saya tempelin dengan edging. Dan ini sudah siap semuanya dan sudah siap dirakit teman-teman semuanya. Dan karena di sini sudah ada laminasinya di dua sisi, nanti untuk merakitnya sendiri saya menggunakan dowel ya, menggunakan dowel seperti ini. Jadi sebagian saya menggunakan dowel dan sebagian lagi nanti saya akan menggunakan skrup seperti biasa. Kenapa saya menggunakan dowel dan skrup? Karena tinggi dari kabinet ini atau rak ini ya, itu kurang lebih 170. Jadi saya khawatir kalau hanya menggunakan dowel kurang kuat, sehingga nanti saya juga akan menggunakan skrup sebagian ya di bagian-bagian yang tidak terekspos tentunya. Jadi hanya bagian-bagian yang tertutup atau tidak kelihatan nanti saya akan menggunakan skrup, terutama di bagian base atau di bagian sepatu yang paling bawah dan yang paling atas. Jadi untuk mengunci agar kabinet ini bisa lebih kuat dan tidak goyang.
Lalu untuk yang tengah-tengah, untuk sekat dan lain sebagainya, nanti saya akan menggunakan dowel saja ya. Ini dowel ukuran 8 ya, 8 midi. Dan berita baiknya adalah meskipun ini sudah laminasi ya, sudah laminasi, tetapi ini lengket terhadap lem teman-teman semuanya. Saya dulu khawatir ini kira-kira lengket nggak ya dengan lem. Ternyata setelah saya uji coba, ini saya coba ngelem ya, mengelem di bagian kayu yang seperti ini dan di bagian HPL-nya, bagian bukan HPL sih, apa namanya, finishingnya. Ini ternyata kuat gitu kan. Saya hanya menggunakan lem kayu biasa seperti ini ya. Ini kuat banget gitu kan. Jadi ini akan sangat membantu sekali dan menggugurkan kekhawatiran saya apakah nanti bisa kuat atau enggak ya kalau dilem. Ternyata ini sangat kuat sekali. Nah, ini sangat membantu sekali karena memang untuk lem ini juga adalah salah satu material penting ya untuk sebuah furnitur, sehingga kabinet ataupun lemari yang teman-teman buat itu akan menjadi lebih kuat. Nanti karena di sini saya menggunakan dowel, nanti rencananya untuk base-nya, di base sama lambung ya, atau yang sebelah kiri akan saya pasang dulu, lalu akan saya pasang sekat-sekatnya dengan menggunakan dowel. Baru kalau sudah sekatnya semua sudah selesai, baru akan nanti saya tutup untuk sisi di bagian satunya begitu ya. Jadi biar lebih mudah untuk perakitan atau assembly kabinet ini. Ini adalah bagian yang sangat penting menurut saya pada saat kita melakukan perakitan pada sebuah kabinet ataupun lemari. Ini adalah sepatu, jadi ada base dari kabinetnya. Jadi di sini yang tadi saya bilang, ini bagian bawah ya, bagian sepatu, dan nanti di sini akan saya perkuat menggunakan skrup. Jadi skrup ini tidak akan kelihatan dari luar karena ini saya skrup dari dalam. Ya, jadi di sini harus benar-benar kuat sehingga nanti untuk ke atasnya ya, untuk berdirinya sebuah lemari atau kabinet ini benar-benar membuat struktur dari kabinet ini benar-benar menjadi kuat. Ini saya klem begitu dengan menggunakan bantuan siku ya. Saya pastikan dulu bagian atas itu siku dan juga bagian bawah, di bawahnya, di baliknya kabinet ini juga siku. Kemudian saya klem. Setelah saya klem, nanti saya akan skrup dengan beberapa penyekrupan agar menjadi benar-benar kuat dan siku. Oke, tadi setelah yang di bawah sepatunya kita skrup, lalu untuk sekat yang kedua yang sebelah sini, ini nanti juga akan saya skrup ya. Jadi biar benar-benar kabinet ini strukturnya menjadi kuat begitu. Dan teman-teman tahu yang ada di sini, ini saya beri penebal seperti itu ya. Ini fungsinya selain untuk nanti sebagai stopper pintu, yang nanti pintu ini akan saya pasang di sini untuk stoppernya. Lalu juga untuk menyamarkan penebal yang ada di sini. Ini ya, sebelah sini, yang nanti tujuannya ini akan saya skrup dari dalam yang sebelah sini ke sini, sehingga skrup ini juga tidak akan kelihatan dari luar. Untuk pemasangan dowelnya, saya menggunakan pin dowel seperti ini. Jadi di sini sangat membantu sekali bagi kita yang mau memasang dowel ya. Jadi setelah saya garis, kemudian saya mal seperti ini, nanti letaknya akan seperti ini. Ya, seperti ini. Saya menggunakan pin dowel seperti ini. Tinggal kita masukkan ke lubang-lubang yang sudah kita lubangi ya dengan menggunakan bor. Setelah itu kita tinggal mal seperti ini teman-teman, sesuai dengan, pastikan semuanya lurus ya, jangan sampai tidak lurus. Setelah dirasa lurus, kita tinggal ketok saja menggunakan palu seperti ini. Nah, jadi di sini akan kelihatan ya, ini adalah bekas dari pin dowel itu, dimana nanti ini adalah titik yang sama dengan lubang yang ada di sebelah sini. Oke, jadi kita tinggal ulangi seperti itu, dan akan saya gunakan untuk pemasangan semua
rak yang ada di tengah kabinet ini. Ini untuk sekat-sekatnya sudah saya pasang semuanya, tinggal untuk bagian atas, ini yang samping ya maksud saya. Ini untuk kabinetnya saya miringkan, yang ada garis-garis hitam ini adalah sisi sebelah kanan atau kiri ya. Jadi yang tadi yang di bawah, posisi yang di sini tadi sudah saya rakit menggunakan dowel. Yang bawah tadi sudah saya rakit menggunakan skrup, tinggal nanti untuk yang sebelah kirinya ini saya sudah garis ya sebagai garis pandu, nanti saya akan lubang-lubangi untuk tempat dowel seperti itu. Setelah dowel terpasang, ini saya klaim saja untuk memaksimalkan daya rekat dari dowel itu sendiri. Teman-teman bisa melihat ini saya benar-benar pastikan kalau dowel ini bisa menempel dengan maksimal. Semua sekat ini sudah terpasang semua. Jika sudah terpasang semuanya, saya tinggal menguatkan untuk base-nya sepatu yang sebelah sini yang tadi belum saya skrup. Oke, sekarang kita akan kuatkan atau skrup base yang ada di sebelah kiri ya kalau dari sini. Untuk raknya ini sudah 100% jadi ya, hasilnya pun cukup memuaskan dan ini bagus banget, kelihatan mewah banget ya. Dan untuk selanjutnya kita tinggal membuat pintunya saja. Nanti pintunya ada di atas dan juga ada di yang paling bawah sendiri. Untuk pintunya sendiri saya tetap menggunakan decoboard dengan tipenya di sini adalah pinewood green ya teman-teman. Jadi pinewood green nanti saya tampilkan saja di sebelah kanan saya. Nanti saya akan potong-potong dulu untuk untuk pembuatan pintunya. Setelah itu akan langsung saya edging dan setelah itu langsung akan kita pasang dengan menggunakan engsel sendok. Ini adalah decoboard dengan modelnya adalah pinus ya atau pinewood green. Jadi ini juga emboss sama seperti tipe tik yang saya buat untuk raknya. Jadi pintunya nanti akan saya buat dengan modelnya kayu pinus seperti ini ya, motif kayu pinus seperti ini. Lalu untuk edgingnya sendiri saya menggunakan taco edging seperti ini. Taco edging ini kodenya adalah 102AA. Ini yang direkomendasikan ya teman-teman semuanya. Jadi untuk warna dan dari edging dan decoboardnya ini tidak terlalu kontras, memang sedikit lebih tua tapi masih relate untuk penggunaan dari decoboard tipe kayu pinus seperti ini. Untuk pintunya sudah terpasang, jadi penampakannya jadi seperti ini teman-teman. Ya, saya cukup puas dengan hasilnya dan ini terkesan sangat mewah ya. Jadi untuk pintunya ini modelnya adalah motif kayu jati Belanda, sedangkan untuk bodi-bodinya ini motifnya adalah kayu jati.
Oke, untuk selanjutnya saya akan pasang untuk handle pintunya. Saya menggunakan handle pintu seperti ini saja ya, jadi biar lebih simple ya dan ada kesan klasiknya. Oke teman-teman semuanya, itu tadi proses untuk pembuatan kabinet display seperti ini. Kalau teman-teman ingin membuat kabinet display yang sama dengan menggunakan bahan yang sama, teman-teman cek saja di Tokopedia di Putropika. Untuk link pembeliannya nanti akan saya cantumkan di deskripsi video. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel SHB Woodworking, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa ya like, komen, dan subscribe di channel SHB Woodworking. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video-video SHB Woodworking selanjutnya. Terima kasih.